Tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation. Apa sih yang diminta masyarakat? Sebenarnya ada tiga. Itu koruptor, rampas asetnya. Jadi presiden harus meyakinkan bahwa RUU perampasan aset itu segera dilaksanakan. Bila perlu ambil hak prerogatif presiden untuk menjalankan itu. Ya kan? Yang kedua, memastikan bahwa tidak ada lagi menteri-menteri atau para aparatur negara yang tidak kompeten. Ya kan? Yang ketiga adalah transparansi. Jadi tadi pentingnya risiko ya. Yes. Oke, baik. Transparansi. Pastikan semua kebijakan pemerintah transparan, bisa diakses publik melalui internet. Simple. Dengan adanya transparansi, saya percaya korupsi itu hilang 30%. Semuanya di-upload ke publik, silakan di-download, silakan dilihat, ya kan? RUU tentang perampasan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun Gerindra tidak akan selindungi, saudara-saudara. Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya. Kami tidak gentar dengan kebesaranmu. Kami tidak gentar dengan kekayaanmu. Karena kekayaanmu berasal dari rakyat Indonesia. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kita akan gunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang sudah sangat jelas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup rakyat dikuasai oleh negara. Ini warisan Bung Karno, ini warisan Bung Hatta, ini warisan Bung Syahrir. Saya yakin mereka berada di atas kebenaran. Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiam kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Saya udah berkali-kali kalau dengar pidato presiden, biasanya di TV. Itu baru saya, ya itu langsung. Dan secara langsung saya jadi langsing.
Karena saya tahu keinginannya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, bahwa tidak boleh ada lagi orang susah di Indonesia. Ingat ya, nggak boleh ada kelaparan. Jangan nyusah ini. Karena tidak ada lagi orang susah. Ya. Jadi semuanya betul-betul menggebu. Yang paling tinggi tadi apa? Bang Komeng. Wah, pokoknya dia menghargai beberapa presiden sebelumnya. Orang yang paling menghargai, orang yang menyatukan Indonesia. Semuanya harus bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai itu KUA. Harapan dong buat Presiden Prabowo dan juga Gibran, dan juga tentunya ucapan terima kasih nih buat Pak Jokowi. Saya kepada Pak Prabowo jangan, saya bilang Pak Prabowo jangan tahu harapan. Harapan itu juara 4, mendingan juara 1. Jadi kalau bisa Pak Prabowo juara 1 terus, bisa mensejahterakan rakyatnya, dan juga terima kasih kepada Bapak Jokowi yang kemarin telah memerintah Indonesia 10 tahun sudah, dan sekarang kiranya Pak Prabowo semoga lancar. Saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, Nahdlatul Ulama. Dari 7 presiden sebelumnya belum ada presiden yang berani menyentuh oligarki dan bintang-bintang hijau dan coklat yang melindungi. Dan mereka marah semua kepada Prabowo. Mereka marah semua karena politisi busuk berlindung di oligarki dan bintang. Jadi mari kita sangat jernih melihat. Coba lihat gerakan yang terjadi. Semua juru maki ke Prabowo. Terus kita harus diam melihat Prabowo dikepung oleh mereka. Aman. Oke? Masih realistis lah kita melihat perkembangan. Sekarang coba lihat Prabowo menyelamatkan negeri ini seperti apa sih? Ya, hanya dia yang berani mengambil kebun sawit dan tambang puluhan juta hektar dari oligarki. Hanya dia. Anda boleh menyatakan saya itu jadi teror. Silakan. Dari 7. Desakan agar Presiden Prabowo Subianto mereformasi Polri semakin kian kuat pasca penanganan unjuk rasa oleh Polri yang dinilai berlebihan pada akhir Agustus lalu. Sejumlah tokoh lintas agama dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyampaikan langsung aspirasi itu kepada Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis pekan lalu. Usulan pembentukan tim reformasi Polri pun mendapat sambutan baik dari Presiden Prabowo. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mendukung reformasi kepolisian. Bila negara tidak bisa menjamin hak rakyatnya, maka jangan salahkan kami, rakyat yang akan mengambil sendiri hak kami. Walaupun harus keluar darah, tapi kami rela daripada kami menjadi bangsa yang terjajah, dan masa depan anak cucu kami akan menjadi jolos di negeri sendiri. Bila negara tidak
Jelang aksi di depan gedung DPR pada 27 Agustus mendatang, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mulai mempersiapkan keberangkatan ke Jakarta. Ada 4 bus dengan sekitar ratusan peserta aksi yang akan berangkat Rabu besok. Persiapan keberangkatan dilakukan peserta aksi di halaman Pendopo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pada Selasa siang, mereka akan berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan massa aksi lain dari beberapa daerah lainnya. Sejumlah tuntutan akan disuarakan, diantaranya meminta pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Selain memastikan armada bus, warga juga menyiapkan berbagai properti aksi yang akan digunakan 27 Agustus mendatang. Karnaval ANPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, membawa tuntutan dari masyarakat Indonesia. 2 tuntutan itu ya, rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor segera disahkan bulan ini. Dan kita dari desa datang memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Sementara jelang aksi di depan gedung DPR 27 Agustus, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu cabang Jabodetabek mengaku terus menerima donasi dari masyarakat. Donasi yang diterima berupa uang tunai dan berbagai kebutuhan logistik untuk mendukung kegiatan aksi. Logistik yang telah terkumpul rencananya akan didistribusikan melalui dapur umum atau tempat yang telah disiapkan sebagai safe house. Hari ini saya menginformasikan juga buat masyarakat di tanggal sekarang ini kan tanggal 25 ya. Kita juga mengimbau, ada himbauan dari pihak kepolisian. Memang di hari ini kita tidak membuka posko, gitu ya. Nanti kalau misalkan memang membuka posko, itu bisa menghubungi saya, gitu. Dan ini juga mungkin nanti barang-barang logistik ini juga nanti kita yang akan koordinasiin. Kalau untuk maksa ya, kita juga kan tidak tahu ya karena udah beredar lebih luas ya. Mungkin banyak sih yang ingin berdonasi uang, bila mana itu mendingan lebih baik cash saja. Jelang Aksi 27 Agustus nanti dikabarkan bakal didukung banyak perusahaan loh, karena beredar unggahan para pemilik usaha yang kompak memberikan karyawannya izin untuk aksi tanpa pemotongan cuti. Bahkan ada yang sampai memfasilitasi akomodasi, konsumsi, hingga transportasi buat pekerjanya yang mau turun ke jalan. Contohnya kayak gimana tuh? Ada pemilik holding yang izinkan seluruh karyawan di tempat anak perusahaannya ikut, dan izinnya diurus oleh HR. Ada pimpinan 4 PT yang liburkan karyawan tanpa potong cuti plus ada fasilitas konsumsi. Sampai pemilik 2 pabrik di Jakarta Utara yang meliburkan semua pekerjanya termasuk security. Tapi itu semua kan iklan di media sosial. Udah ada yang terverifikasi belum? Nah, itu yang penting. Jadi sebagian besar memang masih klaim unggahan pribadi ya, dan belum terverifikasi. Tapi meluasnya dukungan ini dinilai mencerminkan keresahan publik yang makin tajam, dan pesan yang diulang hampir ke semua pengusaha itu cuma satu: silakan berangkat asal jangan anarkis. Aksi 27 Publik desak RUU Perampasan Aset, DPR ungkap target penyelesaian. Desakan masyarakat agar RUU Perampasan Aset segera disahkan makin memuncah demi memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Menanggapi aspirasi publik, DPR RI kini memasang target resmi agar bahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset selesai pada tahun 2026. Aturan ini dinilai sangat vital sebagai instrumen hukum untuk memiskinkan koruptor serta merampas hasil tindak pidana kejahatan ekonomi secara cepat. Langkah ini diharapkan menjadi bukti nyata komitmen penegakan hukum yang tegas, adil, dan transparan di tanah air. Optimis DPR bisa mengesahkan RUU ini di 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan video ini. Gelombang kedatangan massa dari Pati dan daerah lainnya menuju Jakarta terus meningkat menjelang aksi yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026 di kawasan gedung DPR. Sejumlah rombongan dilaporkan telah tiba lebih awal di ibu kota dan langsung bergabung dengan massa yang sudah ada. Sementara itu, iring-iringan rombongan lainnya masih terus bergerak di jalur perjalanan untuk menyusul menjelang hari pelaksanaan.
Aksi ini mengusung sejumlah tuntutan krusial, salah satunya mendorong percepatan pengesahan RUU perampasan aset yang terus menjadi sorotan publik. Pihak penyelenggara menegaskan bahwa seluruh rangkaian aksi akan berlangsung secara damai. Para peserta diimbau untuk tetap menjaga ketertiban umum, saling menjaga keselamatan, dan berkomitmen penuh untuk tidak terprovokasi melakukan tindakan anarkis selama aksi berlangsung. yang hari ini masih semangat untuk melarang aksi kita di sore hari ini, di mana Rangkan lewat donasi yang rekening utama udah diblokir, sekarang lewat rekeningnya Mas siapa? Kita pakai rekening Mas Sutekno ya. Mas Sutekno itu kalau di Facebook namanya Pak Jadi oke siap. Oke siap. Oke nanti aku kasih ke teman-teman. Info nih guys, masyarakat makin antusias untuk ikut aksi demo 27 Agustus di depan gedung DPR RI besok. Meski ramai isu akan ada aksi tandingan, warga gak goyah, semua tetap semangat mempersiapkan semuanya supaya berjalan lancar. kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Emangnya membayar? Saya yang bertanggung jawab. Saya sebagai presiden yang bertanggung jawab, mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Rangkan Jelang aksi massa 27 Agustus yang menuntut kejelasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menyatakan proses pembahasan terus berjalan intensif. DPR menargetkan RUU ini disahkan paling lambat sebelum Desember tahun 2026. Penyerapan aspirasi dari akademisi hingga publik terus dilakukan agar aturan perampasan aset tepat sasaran dan aman bagi pihak ketiga. Jelang aksi massa 27 Agustus yang menuntut kejelasan RUU perampasan aset